Melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber, diantaranya Sudesson Tandra selaku anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar, kemudian Irjen Pol Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, salam untuk Pak Arianto. Sehat selalu, Pak. Baik, saya mau ke Komisi 3 DPR dulu. Pak Sudesson, bagaimana pandangan Anda terkait dengan polemik yang terjadi antara BMKG dan juga Ormas yang disebut telah menduduki lahan milik negara yang digunakan oleh BMKG untuk berkegiatan, dan ternyata kalau kita baca lagi terkait dengan polemik ini, bukan baru kali ini sudah berlangsung lama, dan kali inilah akhirnya dilaporkan oleh BMKG kepada Polda Metro Jaya. Silakan. Ya, pertama saya mau koreksi dulu ya, itu bukan polemik. Ya, polemik itu ada satu persoalan hukum di antara kedua belah pihak kan. Kalau ini yang faktanya bahwa Ormas ini membekengi beberapa orang untuk menduduki lahan itu secara tidak sah. Kan begitu. Nah, dalam kasus ini menurut kami ya, ini sudah jelas, persoalan ini sudah ada berperkara di pengadilan. Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pengadilan mengatakan bahwa barang ini adalah milik dari Badan Meteorologi. Oleh karena itu, ini kan mereka ormas-ormas ini yang membekengi ini kan, dia membekengi pertama itu sudah melanggar hukum. Kedua, ya kan, menduduki itu secara tidak berdasarkan alas hak. Oleh karena itu menurut kami ya, polisi dalam hal ini sudah bertindak tegas saja, ya kan. Ini searah dengan arah kebijakan politik hukum kita. Presiden sudah ngomong berantas itu semua. Bukan karena itu yang tadi kan saya mendengar Pak Menteri mengatakan bahwa itu barang milik negara. Bukan itu sebenarnya. Siapapun, negara wajib melindungi, menjaga harta milik seseorang. Itu juga berkaitan dengan investasi kita dan sebagainya. Kalau kita tegas di dalam penegakan hukum, maka timbul ketertiban, timbul ketentraman di dalam masyarakat, dan orang mau datang berinvestasi, orang bekerja, melaksanakan aktivitas sosial dengan aman dan tentram. Kira-kira demikian pendapat saya. Baik, berarti Anda menilai ini bukan polemik lagi ya, tapi sudah fakta dan kasus yang jelas karena sudah ada putusan pengadilannya ya, Pak Sudesson. Nah, saya mau minta tanggapan dari Pak Arianto Sutadi. Bapak, kalau misalnya sepandang pengetahuan Bapak terkait dengan kasus ini, apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian, Pak? Kalau yang sudah dilakukan oleh kepolisian sudah tepat ya. Polisi itu kan mau bergerak apabila ada laporan. Nah, ini kasus ini bisa bergulir itu kan ketika ada laporan dari BMKG melaporkan bahwa tanah yang mau dibangun itu dimulai tahun 2023 itu kemudian diganggu oleh ini kelompok premanisme ini. Yang mengganggunya waktu itu ya katanya sih memalak dan sebagainya, dan kemudian yang terakhir sekali itu sehingga dia dibuat LP itu karena dipasang pelang terus seakan-akan milik dia gitu kan, padahal sebelum itu BMKG sudah pasang pelang juga gitu. Kemudian merusak pagar dan kemudian mengklaim bahwa dia punya. Itu berarti kalau dilihat daripada ketindakannya itu kan seakan-akan sudah jelas itu tindakan premanisme. Nah, sekarang masalahnya itu ketika mengambil alih itu kemudian ditulis ini di bawah pengawasan advokat, di bawah ini kan gitu kan. Jadi mereka berdalih bahwa dia ini tanah ahli waris berdasarkan putusan kasasi nomor berapa kita nggak tahu ya, dan dia bertanggung jawab lah untuk itu. Nah, disinilah ini letaknya ya, masalah ini adalah masalah premanisme dan juga sengketa tanah gitu ya. Jadi polisi tunggu dulu. Jadi polisi harus bertindak cepat ini untuk menentukan tanah itu sebenarnya statusnya apakah memang betul-betul milik negara dengan SHP itu dan sudah mutlak benar atau masih tidak. Itu di sini butuh kerjasama dengan BPN cepat ini, Pak. Saya dulu pengalaman bekas deputi sengketa ya, Pak ya. Itu kalau kita tidak mau kerjasama itu lama, Pak. Masing-masing BPN sendiri, polisi sendiri. Harusnya ini bisa langsung digelar satu hari
Tahu itu Pak, gelar itu dipanggil tuh premannya, kemudian panggil BMKG-nya itu. Panggil, oh ini statusnya kamu salah ya, berarti kamu itu preman gitu. Mengapa saya ngomong gini? Karena Pak Hercules itu kemarin ya, break itu, sekjennya ngomong bahwa pimpinan kami itu tidak membolehkan anggota saya itu untuk berbuat yang preman gitu. Nah di sini saya ingin membuktikan bahwa itu preman atau anggota yang resmi atau apa gitu. Ini harusnya kerja cepat ya. Polisi sudah betul, sudah mengeplang itu ya, sana tanahnya status quo. Nah, tinggal cepet-cepetan aja tuh gelar di BPN status tanah itu 1 hari kelar kok itu untuk menentukan tanah itu milik siapa itu. Segera langsung umumkan bahwa ini, dan kalau memang ini sudah dikasih ini tanah negara, premannya tuh tangkepin itu. Udah nggak usah anu lagi. Itu kalau memang hasilnya bahwa ini tanah milik sah, milik negara, bukan nggak milik negara lah. Siapa yang punya itu kan sertifikatnya ada gitu. Itu kira-kira saran saya. Boleh ditanggapi Pak Sudesson, apa kira-kira yang membuat mengapa ormas ini berani-beraninya membackingi sejumlah oknum untuk menduduki lahan yang jelas-jelas ini sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang seperti Bapak sampaikan tadi di awal? Ya, jadi harus kita mengakui bahwa selama ini ya kita kurang tegas. Ya, kurang tegas dalam hal memberantas premanisme ini. Tapi sekarang ini ya, saya juga mendorong pihak kepolisian jangan ragu lagi. Presiden sudah ngomong, DPR juga mendukung, masyarakat mendukung, semua mendukung. Tindak tegas seperti yang tadi dikatakan oleh senior saya itu, Jenderal Arianto tuh, ya. Tindak tegas itu saja. Nah, dengan laporan BMKG tadi, ya polisi tindak tegas 1 hari selesai, betul itu. Lalu di polis lain disita, serahkan pada BMKG. Bayangkan aja ya, tugas BMKG itu kan sangat strategis. Dia mau taruh segala macam. Kita sekarang dengan perubahan cuaca yang demikian, untuk kepentingan negara ini, ya saya ambil contoh lah. Ya di media massa saya sudah mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Ya seorang sersan polisi lah, gitu ya, Bayangkara sekarang ya, yang berdiri di tengah jalan, dia mengangkat tangan berhenti itu siapapun, karena bukan karena pangkatnya sersan. Tapi negara hadir di situ untuk menegakkan hukum. Nah, jadi kalau saya ini nggak usah jenderal polisi ke sana, cukup Kapolsek saja. Mohon izin Pak Arianto, ya Kapolsek saja perintahkan keluar, tangkap biar perlu, karena itu negara hadir di situ. Ya, sekarang kita dalam situasi negara kayak begini, ya kita membutuhkan banyak sekali investor asing masuk. Lalu kalau terjadi gonjang-ganjing penegakan hukum yang tidak jelas seperti ini, ya bagaimana investor mau masuk? Ya ini jadi kami mendorong ini, kami sepakat sekali, setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Arianto tadi. Tangkap biar perlu, ya hukum seberat-beratnya, sehingga timbul ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira demikian. Baik, memang kita lihat beberapa waktu terakhir ini Polri lagi gencar-gencarnya ya melakukan pemberantasan terkait dengan aksi-aksi premanisme, baik itu yang dilakukan oleh perorangan atau individu, baik juga yang dilakukan oleh ormas. Nah, kemudian dengan adanya kasus ini sebenarnya menjadi kesempatan juga bagi Polri untuk dapat memperkuat lagi nih bagaimana komitmennya. Pertanyaan saya lagi untuk Pak Sudesson, kira-kira apalagi yang perlu dilakukan oleh Polri, kolaborasi dengan siapa lagi kira-kira selain BPN untuk dapat membuktikan melalui kasus antara BMKG dan juga ormas ini menjadi bukti nyata pemerintah hadir untuk menjamin apa yang sudah didapatkan oleh rakyat melalui hak-hak atas tanah tersebut? Ya, di dalam kasus BMKG ini yang tadi Pak Arianto sudah sebut, proaktif dari BMKG dan juga dari Badan Pertanahan. Karena Badan Pertanahan punya data, BMKG punya bukti, sehingga datang bawa, lalu polisi melihat itu sudah warkanya ada, riwayat tanahnya ada, sertifikat atau bukti haknya ada, selesai itu. Yang kedua, kalau yang saya ikut informasi ini kan ada gugat-menggugat antara ahli waris dan BMKG, di mana BMKG sudah menang sampai ke tingkat terakhir. Makanya tadi kan saya koreksi bahwa tidak ada polemik sebenarnya antara ormas ini dengan BMKG. Ormas ini datang ke lokasi itu melakukan tindakan premanisme, melakukan pengancaman, melakukan menduduki secara paksa, itu yang terjadi. Lalu satu lagi yang kami minta adalah pihak kepolisian dalam hal ini melakukan
upaya-upaya pencegahan premanisme ini menurut saya secara berlanjut. Jangan ada kasus dilakukan. Ini operasi jalan terus berkala sehingga menimbulkan rasa gentar kepada siapa saja yang ingin ya mau mengganggu ketentraman di dalam masyarakat, mengganggu iklim investasi kita, mengganggu pembangunan yang sedang kita giat-giat kita laksanakan. Demikian kira-kira. Baik, Pak Arianto, mungkin dari sisi Polri sendiri, sebagai penasehat Kapolri dan juga Anda kan memang berkecimpung di dunia sebagai polisi ya. Kira-kira sebenarnya selama Anda berkarir, apa tantangan yang paling sering dihadapi oleh polisi dalam memberantas aksi-aksi premanisme sehingga sampai dengan saat ini aksi-aksi ini masih kerap kali muncul dan meresahkan bahkan sampai mengganggu potensi adanya investor ke Indonesia juga? Saya tidak menjawab pertanyaan Mbak tentang tantangannya, tapi saya ngomong kenapa premanisme ini kemudian merajalela terus ya. Definisinya ya, batasannya premanisme itu merajalela kalau dibiarkan oleh masyarakat, tidak dilaporkan atau tidak ditindak oleh polisi. Itu yang mengakibatkan premanisme dari kecil, dari gede, dari banyak sekali sampai sekarang ini. Tapi kalau dioperasi pasti nanti akan tumbas dengan cepat. Maka betul tadi Pak Sudirman katakan ya, habis operasi harus terus lagi. Jadi bukan tantangan sebetulnya untuk premanisme ini, Bu. Adalah kegiatan polisi yang harus betul-betul tegas ya, jangan membiarkan polisi premanisme beroperasi. Contoh ini ya, sekarang digelar operasi ini. Dengan digelar gini kan akhirnya kan preman-preman yang di jalan itu, yang di parkir, yang tidak sedang bergerak pun ditangkapi semua kan, bisa kan. Coba kalau nggak pakai operasi. Kan dulu kan diprotes itu, wah ini melanggar hak asasi manusia. Nah ini pompong sekarang ini lagi operasi gini ya, itu tadi kegiatan yang terjadi di BMKG itu cepat juga ditindak. Jadi gini, jangan ragu-ragu, saya ajarin ya, saya itu mantan deputi sengketa tanah, 2 tahun dulu di BPN, saya apal betul Pak itu cara menyelesaikan tanah ini. Ini gampang kok, tinggal ya, berkasnya kan ada di BPN itu, tanah-tanah itu, undang BMKG, terus kemudian polisi sama Pemda setempat, termasuk itu sekjennya Pak Grip itu, yang situ ya, dia sebagai pimpinan dari para ormas itu, termasuk advokatnya itu diundang semua, kasih tahu ini yang betul ini tanah yang mana. Kalau memang betul itu sudah putusan ingkrah, ini adalah milik negara, maka Anda itu berarti itu sana preman itu. Saya akan tangkap entah itu anggota Anda atau bukan gitu. Itu jadinya. Kalau saya itu besok digelar, lusa sudah bisa kita tentukan orang-orang yang masih di lapangan itu tangkepin aja dulu, nggak apa-apa. Karena kalau memang sudah jelas itu adalah milik negara, itu berarti sudah preman. Sekarang lagi operasi, mereka tidak sedang melakukan pun bisa kita tangkap seperti preman-preman yang parkir-parkir di jalan itu. Itu Bu tantangan Grip. Kemarin ini kalau dikatakan tantangan Grip ya. Karena kan wah ini Grip kan seakan-akan kan kuat banget kayak gitu. Nah sekarang mumpung lagi mereka lagi bersumpah bahwa saya kuat tapi tidak membolehkan anggota saya bertindak premanisme. Nah kesempatan ini yang kita buktikan benar nggak omongannya itu gitu. Baik, itu, baik. Saya kira itu. Baik, nah Pak Sudesson, kita lihat sampai dengan saat ini atensi atas kasus ini sangat besar, bahkan dari Menteri ATR BPN, Menteri Sesnek juga sudah memberikan pernyataan bahwa akan turun langsung mengecek status lahan tersebut. Dan sebenarnya kalau kata Pak Arianto tadi kita simak ya, ini sangat gampang untuk dapat diselesaikan. Tinggal kumpulkan para pihak, di BPN sudah jelas surat-suratnya. Pertanyaan saya, apakah Komisi 3 masih akan turut memantau langsung, mendampingi bagaimana pengungkapan kasus ini, atau kira-kira seperti apa langkah dari Komisi 3 terkait dengan kasus ini? Ya, kami terus terang sedang memantau juga perkembangan kasus ini sambil melihat sampai sejauh mana ya perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya mitra kerja kami yaitu kepolisian, dan kami akan memberikan bantuan membackup pihak kepolisian di mana perlu. Dalam hal ini untuk bagaimana tidak ragu-ragu di dalam menegakkan hukum. Ya, kami akan mendorong Polda Metro Jaya untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya, membantu pemulihan. Ya, polisi juga adalah agent of change. Ya, untuk bagaimana membantu negara, membantu pemerintah, membantu masyarakat, membantu pengusaha agar ini iklim investasi, ketertiban di masyarakat, ketentraman berusaha, semua harus dijaga. Nah, ini merupakan suatu politik hukum nasional. Ya, jadi kami Komisi 3 kembali lagi akan mendorong, akan mengawasi, akan membantu, akan memberikan masukan
kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya di mana perlu. Dan kalau ada perlu ya kami akan mengundang untuk RDP ya, rapat dengar pendapat dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk menampung aspirasi, menampung informasi apa yang bisa kira-kira kami Komisi 3 bisa membantu kepada Polda Metro Jaya. Demikian. Baik, terakhir Pak Arianto, dalam waktu terdekat ini Pak, kira-kira apakah Anda sudah mendapatkan informasi rencana kerja dari tim yang bertugas mungkin memanggil para pihak yang terkait untuk dimintai keterangannya, dan jika iya kira-kira siapa saja Pak? Apakah langsung mempertemukan pihak-pihak yang Bapak sebutkan tadi? Karena kan sebenarnya kasus ini sangat mudah untuk diselesaikan seperti kata Bapak. Iya, saya tidak dengar yang update terakhir ya Mbak ya. Saya tahu kasusnya ini baru tadi ini saya buka-buka di Google kok itu perkembangan kasus itu. Tapi yang jelas ya itu, saya yakin ya, saya dulu bekas deputi sengketa di situ ya. Saya yang menciptakan bagaimana cara menyelesaikan sengketa ini dengan cepat dan dengan baik. Tetapi kebanyakan itu apa yang saya tulis di situ tuh nggak dikerjakan oleh aparat yang BPN ataupun tidak. Bahkan saya pernah bikin kerjasama antara MOU antara BPN dengan pertanahan. Maksudnya itu saya supaya memudahkan kalau misalkan penyelidikan itu ya, kita mau melihat arsip-arsip di BPN, nggak usah repot-repot, tinggal langsung aja. Kalau kita ada MOU kan nggak usah pakai surat-suratan. Nah tapi sayangnya saya dengar ini MOU itu nggak dikerjakan di lapangan. Akhirnya apa? Masing-masing kalau ada kasus kayak gini nih, ini seperti kasus ini dilaporkan mulai bulan apa itu? Nggak bisa menentukan sengketa itu sebetulnya yang punya hak siapa. Sebetulnya itu begitu laporan itu hari itu juga Bu ya, kalau dipanggil ada kerjasama yang baik itu dalam 1 minggu sudah dipanggil semua pihak, BPN, apa polisinya, ada dari BMKG-nya, kemudian dari ormasnya, dari lurahnya, semua dikumpulkan, digelar, kasih tahu ini buktinya gini-gini ya Pak sekarang ini ya. Nah ini yang salah adalah ini, yang benar adalah ini. Kalau Anda terus nekat ya Anda pasti akan ditangkap gitu. Jangan salahkan kita kriminalisasi gitu. Sampai dulu saya gitu Bu. Baik. Di dalam saya mimpin gelar itu ya, kadang-kadang kan BPN kan dituduh itu berkolusi. Saya sumpah kalau sampai saya disumpah curang memihak salah satu pihak dengan subjektif, biar saya dihukum oleh Tuhan. Saya bilang gitu. Kalau perlu gitu. Jadi sehingga dipercaya semua orang gitu. Tapi ini mudah-mudahan lah BPN, polisi kerjakan itu kerjasama itu. Bukan untuk kasus ini aja ya. Untuk semua kasus tuh bisa Pak selesai kalau mau begitu caranya. Tapi karena selama ini nggak dikerjakan gitu, banyak sekali sengketa nggak selesai. Ya gitu aja. Baik, kita akan kawal terus ya Pak Arianto dan Pak Sudesson terkait dengan kasus ini. Bagaimana keseriusan dari polisi untuk dapat menuntaskan kasus ini sehingga jelas terkait dengan persoalan pendudukan lahan oleh oknum atas nama